Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab Nuruz Zalam Syarhi Manzumati Aqidatil Awam. Jadi ini adalah kitab karangan Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Sedangkan matan atau nazam yang disyarah ini adalah karangan Syekh Marzuki Al-Maliki Al-Makki. Alhamdulillah kita sudah sampai pada bait yang kedua. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awali wal akhiril baqi bila tahuli. Jadi kalau secara arti bebasnya ini falhamdulillahil qadimil awali, maka bermula segala puji bagi Allah itu yang maha qadim, yang terdahulu, al-awal yang awal, wal akhir dan yang akhir, al-baqi yang kekal, bila tahuli tanpa ada perubahan. Allah itu tidak berubah, yang berubah itu adalah kita yang sejak kecil dilahirkan, lalu mulai bisa sedikit berbicara, mulai bisa berdiri, mulai bisa berjalan, berlari, lalu menjadi muda, ketika itu menjadi tua, lalu tidak bisa berlari lagi dan meninggal dunia. Itu adalah perputaran roda kehidupan manusia. Nah, Allah itu tidak seperti itu. Nah, jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Jadi pada bait ini nanti Syekh Nawawi akan panjang lebar di dalam menjelaskan alhamdu secara bahasa. Jadi ada pengertian memujinya, ada pengertian memuji menurut bahasa, ada nanti macam-macam memuji, bagian-bagian memuji menurut istilah. Lalu disebut juga memuji bersyukur, pengertian bersyukur juga. Jadi nanti ada hubungannya dengan bersyukur dan memuji. Jadi nanti semoga teman-teman tidak bosan karena ini lumayan panjang penjelasan tentang alhamdulillah. Ai fausni, yaitu aku, kata Sanawawi, fausni alallahi bilisani, aku memuji kepada Allah itu dengan menggunakan lisanku, ala hadhihi ni'mah, atas nikmat ini, ma'a ta'zimi, berserta ta'zimku, iyahu, kepada Allah, wa uqiru wa a'taqidu, aku menetapkan, aku berkeyakinan, anna kulla sana'in, bahwa tiap-tiap puji itu sabitun lahu, itu tetap bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Iftatahan nazimu bilhamdi, memulai Syekh Marzuki. Jadi nanti kalau ada nazim itu berarti, itu artinya Syekh Nawawi menjelaskan tentang Syekh Marzuki. Jadi Syekh Marzuki memulai bilhamdi dengan kata alhamdu ini adaan, karena melaksanakan lihaqqi syai'in, hak sesuatu, mimma yajibu alaihi, dari sesuatu yang wajib atasnya, minasyukrin nu'ama, dari rasa syukur terhadap nikmat-nikmat, allati, yang ia nikmat-nikmat itu, ta'lifu hadhil manzumah, itu karena mengarang ini nazam, asarun adalah bekas min asariha, dari bekas-bekasnya nikmat. Jadi Syekh Marzuki
di dalam mengarang nazam ini adalah bentuk nikmat yang paling besarnya juga, melebihi nikmat-nikmat yang lainnya. Nah, jadi Syekh Marzuki bisa mengarang nazam Aqidatul Awam ini adalah bentuk nikmat yang sangat besar. Walhamdu, dan kata alhamdu itu lugatan ay fil lugati nazail hafid walhamdu, dan kata hamdu secara bahasa as-sana'u bil lisani 'alal jamilil ikhtiyari ma'a jihati tabjili wa ta'zimi. Jadi bersyukur itu memuji itu adalah pujian. Jadi hamdu itu artinya secara bahasa adalah pujian bil lisani, dengan menggunakan lisan, atas keindahan ikhtiari. Nah, ma'ajihati tabjil, beserta ada pengagungan dan pemuliaan dan pengagungan lah gitu. Nah, jadi ada ikhtiari. Misalnya kita diberikan uang oleh bapak atau oleh siapa lah gitu kan, atau seseorang, maka kita puji dia. Bapak ini seorang yang senang berderma, kita puji dia. Dengan orang-orang yang sedang senang berderma, kita puji dia karena sering memberikan kita hadiah misalnya. Nah, itu pujian ikhtiari, pujian yang bisa diusahakan, maksudnya itu. Ada pujian yang tidak dapat diusahakan, tanpa perlu usaha, misalnya terlahir ganteng, nah gitu kan, ganteng sekali, nah misalnya itu bukan karena usahanya dia, tetapi itu karena memang sudah dari sononya begitu. Sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amla. Jadi sama ada memuji itu dengan menerima nikmat ataupun tidak. Famisalul awal, maka bermula contoh yang pertama, yaitu menerima nikmat misalnya. Jadi kan ini disebutkan tadi menerima nikmat ataupun tidak. Famisalul awal, maka contoh puji karena menerima nikmat, yaitu sesuatu yang iza akramaka, yang apabila seseorang memuliakanmu. Zaidun misalnya di sini kan, apabila si Zaid memuliakanmu bisyai'in, dengan sesuatu, fakulta, maka engkau mengatakan, karena si Zaid sudah memuliakanmu, maka engkau mengatakan Zaidun karimun, oh si Zaid itu adalah orang yang mulia. Fa innahu fi muqabalati ni'matin, maka pujian semacam ini karena kita memujinya karena menerima nikmat. Wa misal tsani, dan kedua, contoh yang kedua, ma idza wajadta Zaidan yusalli salatan tamatan, itu apabila kamu mendapati si Zaid itu sedang sholat dan sholatnya itu sangat sempurna, fakulta, maka engkau katakan Zaidun rajulun salihun, si Zaid itu adalah laki-laki yang soleh. Kenapa? Karena sholatnya sempurna, sholatnya bagus. Fa innahu, maka pujian semacam ini laisa fi muqabalati ni'matin, itu tidak menerima nikmat. Semata-mata karena memuji lah gitu. Wala yahsulul hamdu, dan tidak alhasil pujian itu illa bi khamsi da'aimah, kecuali dengan 5 perkara lah gitu, 5 tiangnya. Jadi ini akan terus seperti ini, nanti ada puji begini macam-macamnya juga. Jadi harus diperhatikan ini. Nah, jadi memuji itu tidak hasil kecuali dengan 5 perkara. Pertama, hamidun, ada orang memuji. Seperti kita yang diberikan oleh si Zaid nikmat, nah kita memujinya, nah kita itu adalah orang hamidnya, orang yang memujinya. Kedua, mahmudun, orang yang dipuji. Si Zaid memberikan kita nikmat, maka kita memujinya, berarti dia orang yang dipuji. Wahuma, dan keduanya orang yang memuji dan dipuji, maklumani, itu sudah maklum keduanya,
ada. Jadi memang kalau memuji itu pasti ada orang yang memuji, ada orang yang dipuji. Ketiga, mahmudun bih, yaitu kita memujinya dengan apa? Dengan sebab apa gitu. Kasebutil ilmi, seperti adanya ilmu pada si Zaid misalnya, alias salahi atau kesalahannya si Zaid kita puji. Masalah contohnya. Itu ketiga. Wa mahmudun alaihi, dan tujuan kita memujinya itu apa? Wahwa al-ikramu, yaitu bentuk pemuliaan kita kepadanya si Zaid misalnya. Nah, di sini di kitab ini cuma 4, padahal tadi dikatakan 5. Illa bi khamsi da'ima, tetapi di sini disebutkan cuma 4. Nah, di kitab lain itu ternyata ada 5-nya. Apa yang kelima? Yaitu bisagot, ada dengan sigotnya, bentuk pemujinya itu seperti apa kalimatnya. Nah, itu 5. Wa kharaja bihi ma idza kana ala sabilil istihza'i was-sakhriyah. Keluar dengan istilah memuji itu apabila memuji itu dengan jalan mengolok-ngolok dan menghina lah gitu. Misalnya kita memuji orang itu sangat kaya misalnya, tetapi ternyata dia itu tidak kaya, dia itu tidak pernah bekerja, dia itu tidak mempunyai warisan, tetapi kita puji dia dengan kekayaan, maka itu hakikatnya tidak memuji, bahkan hakikatnya itu kita menghina orang. Ataupun yang lain, misalnya kita puji orang itu sangat alim, semua orang bertanya padanya, padahal dia pun bahkan tidak bisa membaca alif bat huruf hijaiyah. Nah gitu kan. Nah kalau gitu kondisinya, maka sebenarnya ketika kita memuji orang itu artinya sama saja kita menghinanya, karena terlalu jauhnya perbedaan antara yang pujian kita dengan hakikatnya. Seperti itu. Walizalika qulna, oleh karena itu kami mengucapkan ma'ajihati tabjil, berserta jalan beserta jalan mengagungkan, wa ta'zim, dan memuliakan itu. Wa aqsamul hamdi. Ini dulu. Karena itu kami ucapkan beserta jalan memuliakan. Jadi oleh karena itu Nawawi menyebutkan memuji itu memang tidak boleh terlalu kebalik dengan sesuatu yang kita puji. Maka karena itu saya mengucapkan kata Nawawi bahwa memuji itu kita itu jalan memuliakan, bukan jalan menghina. Wa aqsamul hamdi arba'atun. Nah, sekarang ini masuk ke bagian-bagian memuji. Bagian memuji itu ada 4. Pertama, hamdun qadimun liqadimin, itu pujian Allah kepada Allah sendiri, artinya dia memuji dirinya sendiri. Wahwa, dan dia itu adalah hamdulillahi nafsihi, yaitu memujinya Allah kepada dirinya sendiri, yaitu puji qadim kepada qadim, yaitu memuji Allah kepada dirinya. Kakaulihi, ini belum selesai nih. Wahwa hamdulillahi nafsihi li nafsihi, yaitu memuji dirinya Allah kepada dirinya sendiri. Kakaulihi subhanahu wa ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, ni'mal maula wa ni'man nasir, dialah semulia-mulia, dialah sebaik-baik penolong, dan dialah sebaik-baik wakil, dan sebaik-baik penolong. Jadi Allah memuji dirinya sendiri. Kedua, itu pertama, dan kedua adalah hamdun qadimun, hamdu qadimin nih kayaknya nih. Hamdu qadimin li qadimin, kedua adalah hamdu qadimin li hadisin. Nah, jadi kedua adalah puji qadim terhadap, kalau kita artikan hamdun qadimun berarti pujian yang qadim nanti artinya. Berarti hamdu qadimin, pujian qadim. Kalau kita baca hamdun qadimun, pujian yang qadim berarti. Kalau kita baca hamdu qadimin berarti pujian yang qadim, pujian qadim. Memang agak mirip-mirip ini. Hamdu qadimin, pujian qadim. Kalau hamdun qadimun, pujian yang qadim. Pujian qadim, pujian yang qadim. Nah,
Berarti kalau kita baca sama-sama tanwin itu sifat berarti. Lanjut. Kedua, wa hamdu qadimin li hadisin, yaitu pujian qadim terhadap makhluknya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, fi haqqi nabiyina, di dalam hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pujiannya? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Itu kedua. Wa hamdu hadisin liqadimin. Ketiga adalah pujiannya makhluk kepada Allah. Kaqauli Sayyidina Isa alaihissalam, seperti perkataannya Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Nabi Isa? Ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam dirimu, hai Allah. Innaka anta, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu, wahai Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub, sungguh engkau wahai Allah mengetahui hal-hal yang gaib. Yang keempat adalah wa hamdu hadisin li hadisin, pujian kepada makhluk kepada makhluk. Berarti pujian kepada Allah kepada dirinya, pujian Allah kepada makhluk, pujian makhluk kepada Allah, dan yang keempat adalah pujian makhluk kepada makhluk. Kaqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan Nabi kepada hak fi haqqi Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq, yaitu kepada Abu Bakar. Apa pujiannya? Radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu ma tala'at syamsu wala gharabat min ba'di ala rajulin afdala min Abi Bakrin As-Siddiq. Tidaklah terbit matahari dan tidaklah tenggelam juga matahari sesudahku itu atas seorang laki-laki yang lebih utama min Abi Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar adalah yang paling utama setelahnya beliau. Nah, lanjut. Nah, ini selesai tentang pujian qadim, pujian hadis. Nah, sekarang kita bagi saja di yang pertama itu ya. Memuji, kan tadi pertama memuji bahasa. Nah, memuji bahasa itu A-nya lah. Nah, sekarang belum nih. Kita baca saja sudah ini. Memang ini kitab lawas. Jadi kalau kitab-kitab modern itu biasanya nanti akan dibagi menjadi A, B, C, D gitu. Ini tanpa ada hal-hal seperti itu akan membingungkan sebenarnya. Nah, lanjut, wa ammal hamdu. Adapun alhamdu istilahan, secara istilah, fahuwa, maka dia fi'lun, yaitu satu perbuatan, yumbi'u an ta'zimin mun'imi, itu memberitahukan tentang atau yang menampakkan tentang memuliakan orang yang memberikan nikmat, bisa babi kaunihi mun'iman, karena sebabnya bahwa ia adalah orang yang memberikan nikmat, alal hamidi, terhadap orang yang memuji, au ghairihi, atau selainnya orang yang memuji, kawaladihi, seperti ia memberikan nikmat kepada anaknya, wa zaujatihi, dan kepada istrinya. Sawa'un kana dzikran bil lisani, sama ada memuji itu baik dengan mengucapkan dengan lisan, au mahabbatan bil janani, atau dengan rasa cinta di dalam hati. Jadi kalau memuji secara lugawi di atas itu dengan perkataan saja, tetapi kalau secara istilahnya bisa memuji itu dengan lisan, baik dengan lisan ataupun dengan rasa cinta dalam hati, au amalan, ataupun mengamalkan ataupun berbuat dengan perbuatan, maksudnya ini wa khidmatan bil arkani, dan melayani dengan anggota tubuh ya al-a'dha. Jadi kita layani
seseorang yang memberikan kita nikmat dengan anggota tubuh. Misalnya kita bantu apa, bisa kita bantu nyekop, kita bantu apa kalau ada pembangunan misalnya. Atau kita bantu dengan melayani, misalnya ada tamunya, kita siapkan minuman tamunya dan lain-lain. Nah, sekarang masuk kepada syukur ini. Wasyukuru fil lugati. Nah, dan syukur secara bahasa muradifun lil hamdi itu sama artinya syukur secara bahasa itu dengan lil hamdi fil istilahi, yaitu dengan memuji secara istilah, yaitu bisa memuji dengan perkataan, perbuatan dan di dalam hati. Nah, berarti syukur itu sama berarti. Syukur secara bahasa sama dengan hamdi secara istilah. Lakin akan tetapi yuqalu fihi, dikatakan orang padanya syukur itu bisa babi kaunihi mun'iman, dengan sebab ada orang yang memberikan nikmat itu ala syakiri, atas orang yang bersyukur, au ghairihi, atau orang yang selain bersyukur. Nah, ini mengerti nggak ini? Saya ulang sekali lagi. Jadi syukur secara bahasa sama artinya dengan memuji secara istilah yang tadi di atas tadi itu. Ini kan dia nih di atas itu bahwa mirip mirip ini definisinya syukur secara bahasa dengan memuji secara istilah, yaitu sama-sama fi'lun yumbi'u an ta'zimin mun'imi bisa babi kaunihi. Nah, kalau di atas mun'iman alal hamidi karena memang pembahasannya tentang hamid. Nah, kalau di bawah itu bisa babi kaunihi mun'iman ala syakiri, karena di bawah ini membahas tentang syukur. Wasyukuru itu syukur secara bahasa. Nah, wasyukuru fil istilahi, dan syukur secara istilah apa artinya, yaitu sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi, yaitu mengerahkan kemampuan seorang hamba itu akan segala apa yang sudah diberikan nikmat kepadanya oleh Allah, minas sam'i wa ghairihi, misalnya seperti pendengaran, penglihatan, bisa berjalan dan lain-lain, ila ma khuliqa li ajlihi, kepada apa ia diciptakan, demi apa ia diciptakan, karena apa dia diciptakan. Wa yumkinu taswiruhu, dan mungkin olah penggambarannya itu mimman. Nah, penggambarannya agak sulit mungkin dipahami ini. Mimman humila janazatan, dari misalnya penggambaran orang yang bersyukur secara istilah itu adalah dari orang yang membopong jenazah mutafakkiran, dalam keadaan ia bertafakkur, ia menggotong jenazah sambil bertafakkur fi masnu'atillahi, di dalam ciptaan-ciptaan Allah. Dia ketika mau ke kubur menggotong orang yang meninggal itu sambil ia bertafakkur, naziran lima baina yadaihi likaila yazal bil mayyiti masyian birijlaihi ilal qabri syagilan lisanihi bizikri, yaitu sambil ia memandang, karena dia membawa pohon jenazah, berarti dia harus memandang jalan. Lima baina yadaihi, bagi apa yang ada di depannya. Kenapa dia memandang? Karena agar tidak jatuh, dengan sebab ia itu sedang membawa mayat itu sambil berjalan birijlaihi, dengan kedua kakinya, ilal qabri. Syagilan lisanuhu, karena ia sibuk, hal keadaannya sibuk juga lisannya itu berzikri, dengan berzikir. Dia membawa mayat. Jadi semua anggota tubuhnya itu bekerja sekarang. Dia membawa mayat sambil ia bertafakur di dalam pikirannya, bertafakur tentang ciptaan Allah. Ketika itu dia juga memandang jalan agar tidak jatuh, karena ia sedang
membopong mayat. Terus kakinya juga berjalan dengan kedua kakinya menuju kuburan. Setelah itu syagilan lisanuhu, lisannya itu juga sedang sibuk berzikir. Nah, terus wa uzunuhu, dan sibuk juga telinganya, atau kepada lisanuhu ini wa uzunuhu bistima'i ma fihi sawabun, dengan mendengarkan sesuatu yang ada pahala di sana. Jadi semua anggota tubuhnya ini sedang aktif ini. Nah, itu kal amri bil ma'ruf, seperti mendengarkan perkara yang ma'ruf, wan nahyi anil munkar, dan mendengarkan sesuatu yang mengajak dalam kebaikan dan melarang di dalam mengerjakan kemungkaran. Nah, Zakarahu Ahmad Al-Malawi, menyebutkan itu oleh Syekh Ahmad Al-Malawi. Lakin akan tetapi qala Al-Barawi, berkata Syekh Barawi, fa in qultah, jika engkau katakan la yutasawwaru ijma'ul a'dha'i fi ta'ati fi anin wahidin. Tidak bisa digambarkan semua anggota tubuh itu di dalam ketaatan pada satu waktu. Fa in qulta, ini jika engkau mengatakan tidak dapat digambarkan semua anggota tubuh itu dapat melakukan ketaatan dalam satu waktu seperti penggambaran di atas tadi itu, kultu, maka aku mengatakan yutasawwaru dzalika, bisa digambarkan tubuh kita itu atau kita itu bisa mengerjakan ketaatan itu fil ihsanil ma'mur, di dalam melakukan kebaikan yang diperintahkan dengannya. Fil hadisi, di dalam hadis. Apa itu? Bi an ta'budallaha ka'annaka tarah, yaitu dengan engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Wa mustahdiran, dan engkau menghadirkan annahu, bahwasanya Allah itu yaraka, melihatmu. Fa idza abada kadzalik, maka jika menyembah oleh seseorang kepada Allah seperti itu, sorat, jadilah a'dha'uhu, anggota tubuhnya, wa hawasuhu, dan indera-inderanya itu mutamassilatun lillahi, mutamassilatan lillahi, itu mengerjakan perintah-perintah Allah. Wala yutasawwaru fi ghairi dzalik, dan tidak dapat digambarkan pada yang selain itu, khilafan, berbeda, liman za'amahu, bagi orang yang menyangkanya. Nah, seperti itu, semoga bisa dimengerti. Kalau tidak bisa, mohon untuk diulang videonya. Wa'lam, ketahuilah olehmu, annan nusaba, bahwa nasab itu, nisbat itu, penisbatan ini jamaknya, ini jamak nusab, bainal hamdi wa syukri, di antara puji dan syukur, lugatan wa istilahan, baik secara lugat ataupun istilah itu sittatun, itu ada 6. Jadi penisbatan memuji dan bersyukur itu ada 6. Ahaduhuma, salah satunya, artinya yang pertama, ahaduha, satu dari 6 itu bainal hamdil istilahi, di antara puji secara istilah, wa syukril lugawi, dan syukur secara lugawi. Nah, ini sama dia ini. Tadi sudah dibahas juga di atas bahwa syukur secara bahasa itu sama dengan memuji secara istilah. Fanisbatu bainahuma at-taraduf, maka menisbatkan di antara keduanya itu adalah itu sama, artinya mutaradif. Wasaniha, dan yang kedua dari 6, bainal hamidaini atau bainal hamdaini, di antara kedua adalah di antara dua memuji. Wasalisuha, dan yang ketiga adalah bainal lugawaini, di antara dua secara lugat.
Nah, fanisbatu fi hadaini al-qismaini. Maka nisbat di antara dua bagian ini itu adalah umumun wa khususun min wajhin. Jadi itu umum dan khusus dari satu sisi. Wa huwa, dan dia itu adalah ayyajtami'a kullum minhuma, itu berkumpulah tiap-tiap dari keduanya fi madatin, di dalam satu madah, di dalam satu pelajaran lah gitu. Wa yanfaridu kullum minhuma, dan terpisah tiap-tiap dari keduanya fi madatin ukhra, pada pelajaran yang lain, kama fi khatamin hadidin, sebagaimana pelajaran besi, cincin dan besi, kadang dia tergabung, kadang dia terpisah. Kadang cincin itu besi atau besi itu cincin, tetapi terkadang sering juga bahwa besi itu bukan cincin. Ataupun sebaliknya, terkadang cincin itu besi dan terkadang cincin itu terpisah. Semoga bisa mengerti nih. Fayajtami'ul hamdani, maka berkumpul dua puji, fis sana'i, di dalam memuji bil lisani, dengan lisan, fi muqabalatil ihsani, di dalam menerima satu perbuatan kebaikan. Nah, wa yanfaridul hamdu al-lugawi, dan terpisah memuji secara bahasa, fis sana'i, di dalam memuji, bil kalami, dengan perkataan, fi ghairi muqabalatil ikrami, pada selain menerima pemuliaan. Nah, wa yanfaridul hamdu al-istilahi, dan terpisah memuji secara istilah, fil khidmati, di dalam khidmat, pelayanan, bil a'dha'i, dengan anggota tubuh, fi muqabalatil ita'i, di dalam menerima pemberian. Wa yajtami'u al-lugawiyani, dan berkumpul dua secara bahasa ini, fis sana'i, di dalam memuji, bil lugati, dengan lugat, fi muqabalatil atiyah, di dalam menerima pemberian. Wa yanfaridul hamdu al-lugawi, dan terpisah memuji secara bahasa, fis sana'i, di dalam memuji, bil fasahati, dengan dalam kepasihan, fi ghairi muqabalatil mubahati, di dalam selain menerima sesuatu yang mubah. Ini banyak sekali anunya ini, definisi-definisinya. Ini harus diingat ini. Wayam faridu syukur, dan terpisah juga syukur al-lugawi secara bahasa, fil amali, di dalam beramal atau di dalam mengerjakan, bil arkani, yaitu dengan anggota-anggota tubuh, fi muqabalatil imtinani, di dalam menerima pemberian-pemberian. Falhamdu al-lugawi, maka memuji secara bahasa, khassu masdarin, itu lebih khusus sumbernya, au huwa al-lisanu, dia memuji itu secara bahasa itu adalah al-lisan, yaitu dengan lisan, wahdahu, sendirinya, wa a'ammu, dan lebih umum, muta'alliqan, secara takluk, secara kaitan, wa huwa an-ni'matu wa ghairuha, dan dia adalah nikmat dan selainnya nikmat. Panjang sekali penjelasannya ini. Walhamdu al-istilahi, dan memuji secara istilah itu, bil aksi, yaitu dengan lawan katanya, dengan aksi itu artinya lawan kata atau lawannya lah gitu. Kasyukri al-lugawi, yaitu syukur secara bahasa. Kenapa? Li'annahu yakunu, ada ya syukur secara bahasa itu, bil lisani, dengan menggunakan lisan, wal janani, dan hati, wal arkani, dan dengan anggota tubuh. Lakinnahu, akan tetapi, ia syukur secara bahasa itu, fi muqabalatin ni'mati faqat, di dalam menerima nikmat saja. Warabi'uha, ini baru masuk yang keempat. Berarti tadi itu penjelasan yang ketiga saja tadi. Warabi'uha, dan yang keempat dari keenam, baina syukril istilahi, di antara syukur secara istilah, wal hamdi al-lugawi, dan memuji secara bahasa. Nah, jadi begitu teman-teman yang masih bingung, jadi harus nanti dicatat memuji secara istilah apa, memuji secara bahasa apa, dan bersyukur secara istilah apa dan secara lugawi apa.
Wa khamisuha, dan yang kelima dari keenam, bainal istilahaini, di antara dua istilah. Wa sadisuha, dan yang keenam adalah bainas syukraini, di antara dua syukur. Fan nisbatu, maka bermula nisbatan fi hadhil aqsamis as-salasati, di dalam ini pembagian yang tiga itu ada umumun wa khususun. Itu adalah umum, khusus. Umumun wa khususun mutlaqin. Umumun wa khususun mutlaqun. Khusus, umum, khusus, dan mutlak. Wa huwa an tajtami', bahwa berkumpul kuluha semuanya itu fi madatin, di dalam satu materi pelajaran, wa yamparidu ahaduhuma, dan terpisah juga salah satu dari ketiganya, umum, khusus, dan mutlak itu, fi madatin ukhra, di dalam pelajaran yang lain, kama fi syajaril araqi wala aksa, yaitu di dalam mempelajari kayu arok misalnya. Jadi seperti cincin dan besi tadi itu, dan tidak sebaliknya. Fatajtami'u kulluha, maka berkumpul semuanya ini fi syukuril istilahi, di dalam syukur secara istilah. Kenapa? Li'annahu akhassu minal jami'i, itu lebih khusus daripada semuanya. Kama qad arabta, sebagaimana yang sudah engkau ketahui, taswiruhu akan penggambarannya. Fala yakunu masdaruhu goyrohu, maka tidak ada sumbernya itu selainnya, kamasdarihi, seperti sumbernya, li'annahu labudda fihi min sarfi jami'in ni'mati. Lagi sedikit ini. Jadi lagi sedikit tentang lugawi, tentang istilah ini. Li'annahu labudda fihi, karena tidak boleh tidak padanya itu adalah min sarfi jami'in ni'mati, yaitu di dalam menggunakan semua nikmat, fi zamanin wahid, pada satu waktu. Wa yamparidul hamdu al-lughawi, dan terpisahlah memuji secara lugawi itu, fi sana'i, di dalam memuji bil lisani, dengan lisan, min ghairi muqabalatil ihsan, dengan tanpa menerima kebaikan. Wa yamparidul hamdu, dan terpisahlah memuji fil istilahi, di dalam memuji secara istilah, wa misluhu, dan semisalnya, yaitu asyukrul lugawi, fil mahabbati, di dalam rasa cinta, bil janani, dengan perasaan atau dengan hati, fi muqabalatil ihsani, di dalam menerima kebaikan. Wala yang faridu, dan tidak terpisah, ahadu hadzaini, itu salah satu dari kedua ini, anil akhari, dari selainnya. Kenapa? Li'annahuma, karena keduanya itu mutaradifani, itu sama artinya, kama alimta, sebagaimana yang sudah kamu ketahui. Masya Allah, ini sangat panjang penjelasannya ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan mafhum, karena ini sangat butuh konsentrasi di dalam memahaminya. 37 menit. Tinggal sedikit ini. Itu hamdi ini yang membuat dia panjang nih penjelasannya. Min gharibil itnain, sudah layanan ini. Tetapi mungkin ada hubungannya, tetapi sudah selesai dari istilahi dan lugawi. Min gharibil ittifaqi, dan satu kebetulan yang luar biasa lah gitu, yang aneh. Satu kebetulan yang aneh apa? Anna ahrufal hamdi khamsatun, bahwa huruf-huruf yang ada pada kata alhamdu itu ada 5. Alif, lam, ha, mim, dal, itu ada 5. Nah, apa yang kebetulannya yang luar biasa ini? Wa qad ibtada'a bihi, sungguh memulai dengannya, fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an. Berarti Allah memulai di dalam Al-Qur'an itu dengan menggunakan kata alhamdu ini khamsu. Jadi surat itu, jadi memulai dengan pada Al-Qur'an itu berarti ini fa'ilnya ini. Jadi memulai di dalam Al-Qur'an, memulai dengannya alhamdu itu di dalam Al-Qur'an oleh 5 surat. Al-ula, yang
pertamanya awalnya itu adalah surat yang bukan begitu cara bacanya nih. Wa qad ibtada'a bihi, sungguh memulai dengan alhamdu ini di dalam Al-Qur'an oleh 5 surat. Jadi 5 surat itu memulai dengan kata alhamdu. Nah, nanti diakhiri juga dengan alhamdu, sama-sama 5. Ini kan awalnya ini nanti memakai 5 kata alhamdu. Nanti ada di surat lain juga di akhir suratnya itu memakai alhamdu juga. Nah, itulah kenapa disebut min gori bil ittifaq. Jadi keanehan yang luar biasa lah gitu. Nah, al-ula yang pertama, surat yang memakainya alhamdu adalah Al-Fatihah. Kan kita tahu alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dia itu memakai alhamdu. Wasaniyah yang kedua adalah suratul An'am, surat Al-An'am, wahiyya qauluhu ta'ala, dan dia surat Al-An'am yang memakai alhamdu pertamanya itu adalah bunyinya alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Nah, yang pertama menggunakan itu pertamanya itu adalah alhamdu. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang suratul Kahfi. Itu surat Al-Kahfi. Apa bunyinya? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja, dan seterusnya. Yang keempat surat Saba. Apa bunyinya? Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Dan yang kelima adalah surat malaikat. Apa itu surat malaikat? Yaitu surat Al-Isra kayaknya nih. Surat Bani Israel. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula. Nah, wahtutima bihi atau wahtatama bihi khamsun, dan mengakhirkan dengannya hamdu itu adalah 5 surat juga. Pertama al-ula surah Bani Israel. Ini lagi namanya nih, surat Bani Israel. Mohon maaf kalau salah nama suratnya ya. Seingat saya Al-Malaikah ini sama dengan Bani Israel. Coba bagi yang hafal nama-nama suratnya. Wahya qauluhu ta'ala. Nah, jadi firman Allah yang pertama yang menggunakan alhamdu sebagai penutupnya adalah surat Bani Israel. Apa bunyinya? Wa qulil hamdulillah wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Nah, dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mengambil seorang anak. Ini al-ayah aja ini katanya nih. Wasani yang kedua, wa qulil hamdulillah, itu pada surat An-Naml. Bunyinya wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha, maka engkau akan mengenalnya. Ketiga surat As-Saffat, itu akhirnya adalah wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang ketiga. Warabi'ah yang keempat adalah surat Az-Zumar. Qauluhu ta'ala wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Wal khamisah yang kelima adalah falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbul alamin. Ini mohon maaf kalau ada salah bacanya nih. Rabbul alamin. Wa qila falillahil hamdu. Coba saya baca, cari dulu anunya nih. Benar nggak bacanya nih? Surat apa ini? Surat Al-Jasiyah. Ternyata ini semuanya ini sama ini. Falillahil hamdu rabbis samawati wal ardi rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Qala Ahmad Al-Malawi, berkata Syekh Ahmad Al-Malawi, walhamdulillahi samaniyatu ahrufin. Bermula ini masih terus membahas tentang hamdalah atau alhamdu, falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahuni. Jadi ini masih membahas tentang alhamdu. Sangat panjang nih kan. Semoga tidak bosan. Nah, ini apa kata Syekh Malawi? Qala Ahmad Al-Malawi, berkata Syekh Ahmad Al-Malawi, apa katanya? Walhamdulillahi samaniyatu ahrufin. Bermula segala puji bagi kata alhamdulillah itu adalah ada 8 huruf. Berarti ini digabung dengan huruf-hurufnya Allah ini. Walhamdulillah ini.
Wa abwabul jannah, dan bermula pintu surga itu samaniyah, ada 8. Berarti dihubungkan dengan jumlah huruf dengan jumlah pintu. Faman qalaha, maka siapa orang yang berucap alhamdulillah an safai qalbin, dari kejernihan, dari kebersihan hati, istahaqqa samaniyatu abwabil jannah, maka ia berhak, seseorang yang berkata alhamdulillah dengan kejernihan hati itu berhak 8 pintu surga sekaligus. Ayu khayyaru bainaha, itu diberikan pilihan oleh Allah orang yang jernih hatinya itu 8 pintu itu. Artinya silahkan masuk dari pintu mana saja. Kenapa ikraman? Karena memuliakan lahu baginya orang. Wa innama, dan hanya saja yadkhulu, masuklah seseorang itu minal babil ladzi, yaitu dari bab yang alimallahu annahu yadkhulu minhu. Nah, jadi meskipun diberikan pilihan 8 pintu, pasti dipilihnya itu satu. Nah, di mana ia masuk itu sebenarnya Allah sudah mengetahui dari mana ia masuk. Dari pintu mana ia akan memilih. Nah, jadi Allah itu sudah tahu. Nah, selesai membahas tentang alhamdulillah. Wa qaulun nazimi, dan perkataan Syekh Marzuki Al-Qadim itu apa artinya? Yaitu al-awwalu ila akhirih, yaitu al-qadim al-awwal ila akhirih, itu artinya qala Halimi, berkata Sahalimi. Ini Halimi atau Hulaimi ini. Makna al-qadimi, arti dari qadim, annahu al-mawjudu, yaitu ada, allazi laisa liwujudihi ibtida'un, yaitu tidak ada awal, tidak ada awal permulaan adanya itu arti qadim. Kalau di kitab rukunan itu sedia katanya. Wal mawjudul ladzi lam yazal, dan keadaannya itu, dan adanya Allah itu tidak ada akhirnya. Itu arti al-qadim. Tidak ada mulainya ada, dan tidak ada akhir keadaannya itu. Intaha. Wal awalu, dan sedangkan awal itu huwal ladzi la iftataha liwujudi, yaitu tidak ada pembuka adanya itu. Wal akhiru, dan kata akhir itu adalah huwal ladzi la ikhtitama liwujudihi, yaitu yang tidak ada pengakhiran bagi keadaannya Allah itu. Adanya Allah itu tidak ada akhirnya. Wal baqi, nah jadi kalau yang lain ini simpel-simpel anunya, definisinya. Yang panjang itu alhamdulillah saja. Kalau misalnya qadim sudah dijelaskan bahwa ini sedikit, cuman 1 baris atau 2 baris kalimat ini selesai penjelasannya. Kalau alhamdulillah ini sangat panjang. Wal baqi, dan kata al baqi itu artinya ad-daim. Wal baqi daim artinya allazi la yazulu, yang tidak hilang, artinya kekal. Allah itu tidak akan hilang, tidak akan binasa. Wa makna, dan arti bila tahuli, yaitu tidak berubah, ay bila tagoyurin, yaitu tidak berubah. Wa huwa, dan dia adalah tafsirun lil baqi, yaitu menjelaskan bagi kata baki sebelumnya. Lianna makna tahawuli, karena arti dari tahawuli itu adalah al-intiqalu min halin ila halin, yaitu berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Ya seperti kita ini, kita berpindah dari perubahan anak menjadi anak-anak, menjadi dewasa, menjadi tua dan mati. Nah itu kalau Allah itu tidak berubah seperti itu. Nah faidatun, ini satu faidah. I'lam, ketahui olehmu annal asya'a ala arba'ati aqsamin, bahwa segala sesuatu itu terbagi menjadi 4 macam. Syai'un la awwala lahu, pertama, ini perlu dicatat ini ya. Nah kalau mengantuk, pause saja videonya lalu cuci muka. Ini terakhirnya. Jadi bagian sesuatu itu ada 4 macam. Pertama, 1. Saya ulang. Pertama, syai'un la awwala lahu, yaitu sesuatu yang tidak ada awalnya, yaitu Allah. Wala akhira lahu, dan tidak ada akhirnya, yaitu Allah. Wa huwa dzatullahi ta'ala. Wa sifatuhu, yaitu dialah yang tidak ada awal dan akhirnya itu. Tidak ada awal dan tidak ada akhirnya itu dialah zat Allah dan sifat Allah. Kedua, syai'un lahu awalun wa akhirun, sesuatu yang punya awal dan akhir. Wa huwa zatul makhlukin wa sifatihim,
zatul makhlukin wa sifatuhum, berarti bacanya nih. Saya ulang. Pertama, zat yang tidak ada awal dan akhirnya dialah Allah dan sifatnya Allah. Yang kedua adalah yaitu yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Ada awalnya dan ada akhirnya. Mohon maaf, ini belibet nih. Ulang lagi sekali ya, ulang. Nih, belum sejam nih. Ketahuilah olehmu bahwa segala sesuatu itu terbagi menjadi 4 macam. Pertama, sesuatu yang tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Wa huwa dzatullahi ta'ala wa sifatuh. Dialah zat dan sifat Allah. Yaitu dia itu tidak ada awal dan akhirnya. Kedua, lahu awalun wa akhirun. Punya dia awal dan punya dia akhir. Wa huwa dzatul makhlukin wa sifatuhum. Yaitu zat makhluk dan sifatnya makhluk. Ada awal dan akhirnya. Ketiga, syai'un laisa lahu awalun. Yaitu sesuatu yang tidak mempunyai awal, walahu akhirun, tetapi mempunyai akhir, wahwa adamuna, yaitu ketiadaan kita. Kan dulu wahwa adamuna al-azali, yaitu ketiadaan kita yang azali, fayantahi biwujudina. Nah, ketiga ini tidak ada awalnya. Walahu akhirun. Nah, dulu pada zaman azal itu kita itu tidak ada, tetapi ketika kita sudah ada maka kita akan berakhir. Artinya kita punya akhir. Akan berakhirlah biwujudina dengan wujud kita ini. Apa yang mengakhiri kita ya kematian kita. Keempat, wa syai'un lahu awalun, sesuatu yang mempunyai awal, wa laisa lahu akhirun, tetapi tidak mempunyai akhir. Apa itu? Wa huwa darul akhirah, yaitu akhirat. Akhirat itu diciptakan, berarti sebelum diciptakan tidak ada akhirat itu. Nah, setelah diciptakan Allah menjadikannya abadi. Nah, mungkin itu perbedaan abadi dan kekal. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Mohon untuk diluruskan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.